Salam pasti, pasti laris. Sekarang saya akan berbagi video yang berjudul kata-kata yang disimpan atau kata-kata yang dipendam. Judulnya yaitu kata-kata yang disimpan atau kata-kata yang dipendam. Kata-kata yang disimpan atau kata-kata yang tersimpan alias kata-kata yang terpendam atau kata-kata yang dipendam terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, kata-kata yang tersimpan atau kata-kata yang dipendam di dalam diri kita sendiri. Yang kedua, kata-kata yang disimpan atau kata-kata yang terpendam di media atau alat yang lainnya. Yang pertama, kata-kata yang tersimpan atau kata-kata yang disimpan alias kata-kata yang dipendam atau kata-kata yang terpendam di dalam diri kita sendiri. Ketika seseorang menyimpan atau memendam kata-kata tentang kebaikan, kata-kata tentang hal positif di dalam dirinya, maka hidupnya pun pasti tentang kebaikan, tentang hal-hal positif, baik ucapannya, perilakunya, kesehariannya pasti tentang kebaikan. Begitupun sebaliknya, apabila seseorang menyimpan, memendam kata-kata kejelekan atau kata-kata negatif, maka kehidupannya pun pasti tentang kejelekan, tentang hal-hal negatif, baik ucapannya, perilakunya, dan kehidupannya di dalam sehari-harinya. Contoh, ketika seseorang menyimpan atau memendam kata-kata positif seperti kata-kata senang di dalam dirinya, baik di dalam pikirannya, di dalam otaknya, ataupun di dalam perasaannya atau di dalam hatinya tentang kata senang. Seseorang tersebut selalu memendam kata-kata senang di dalam dirinya, maka yang terlihat, yang terasa, yang terjadi kepada seseorang tersebut pasti tentang kesenangan. Ucapannya selalu senang, baik dirasakan oleh dirinya ataupun didengar oleh orang lain. Kelakuannya, perilakunya pasti tentang kesenangan. Kesenangan untuk dirinya dan kesenangan untuk orang lain. Selalu menyenangkan dirinya, selalu menyenangkan orang lain. Itu diakibatkan karena kata-kata yang tersimpan atau kata-kata yang dipendam di dalam dirinya, yaitu kata senang. Begitupun sebaliknya, jikalau seseorang menyimpan, memendam kata-kata negatif, kata-kata jelek di dalam dirinya seperti kata benci. Apabila seseorang menyimpan, memendam kata benci, baik di dalam pikiran atau otaknya, baik di dalam hatinya atau perasaannya, maka yang terjadi ke dalam atau di dalam seseorang tersebut pasti tentang kebencian, baik ucapannya, kata-katanya, ataupun perilaku kehidupannya sehari-hari. Di dalam dirinya selalu rasa benci, dan melihat apapun, melihat orang lain pun pasti selalu benci. Ketika dirinya sakit, dia benci kepada sakit. Ketika melihat orang lain, contoh melihat anaknya
tidak diam karena benci jadi marah. Melihat saudaranya, keluarganya, tetangganya lebih tinggi atau lebih dari dirinya, baik dalam harta, ilmu, ataupun yang lainnya, dikarenakan di dalam dirinya sudah tersimpan, sudah terpendam kata-kata benci, maka yang terjadi pasti dia melihat dengan kebencian pula. Oleh sebab itu, marilah kita belajar bersama-sama, berlatih, melatih, atau belajar membiasakan dan dibiasakan menyimpan, memendam kata-kata positif di dalam diri kita, baik di dalam pikiran, otak kita, ataupun di dalam perasaan atau hati kita. Yang kedua, kata-kata yang tersimpan atau kata-kata yang dipendam selain diri kita atau disimpan di media lain. Contoh, ada kata-kata yang disimpan di buku, di kertas, di benda, di batu, di pusaka, dan dimanapun itu disebutnya kata-kata yang disimpan atau dipendam selain di diri kita atau disimpan di media lain. Contoh kata-kata yang disimpan di dalam kertas atau di dalam buku. Dalam agama, semua agama yang ada di dunia pasti mempunyai kata-kata yang disimpan lewat kertas atau lewat buku. Contoh di Islam, kata-kata yang disimpan yaitu di buku atau di kitabnya, yaitu di Al-Quran. Kalau di Kristen atau Kristiani ada disebut Alkitab atau Injil, kitab Injil. Dan di agama yang lainnya, Hindu, Buddha, dan yang lainnya, pasti ada kata-kata yang disimpan di dalam buku atau di dalam kertas. Begitupun di dalam negara, di dalam pemerintahan, ada kata-kata yang disimpan lewat buku atau di buku. Ada yang disebut undang-undang dasar, ada yang disebut hukum pemerintah, hukum nasional, hukum perda, dan lain sebagainya. Ada pula kata-kata yang disimpan di media lain, ada yang di batu, ada yang di pohon, ada yang di benda-benda pusaka, dan lain sebagainya. Itu menandakan bahwa kata-kata ada yang tersimpan atau ada yang dipendam selain di diri kita. Nah, dampak yang dirasakan ketika kata-kata disimpan di media atau di alat yang lainnya selain diri kita, itu tergantung pada kata-kata tersebut. Kalau kata-katanya positif atau kebaikan, maka dampaknya pun pasti kebaikan. Begitupun sebaliknya, ketika kata-kata yang disimpan atau dipendam di media tentang hal-hal kejelekan, maka akibatnya, dampaknya pun pasti tentang kejelekan atau hal-hal negatif. Terima kasih. Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, bulan Juni 2020. Salam pasti, pasti laris.